Planner di bawah sejuta. Wah gila ya, sekarang bisa jadi murah banget. Ya, yang di tangan saya ini adalah KZX HBB PR2. Buat teman-teman yang punya asumsi bahwa driver planner itu harganya mahal, setidaknya di ayam itu ya harganya sejutaan lebih ya. Sekarang KZ bikin ayam planner dengan harga yang murah, cuma 600 sampai 700 ribuan, nggak nyampe sejuta. Nah, gimana suaranya? Apakah KZ bisa ngasih tuningan dan membuat ayam planner yang murah ini bersuara layaknya ayam planner yang harganya di atas sejuta atau bahkan jutaan? Yuk langsung aja kita bahas KZX HBB PR2. Oke, pertama kita unboxing dulu. Secara visual boxnya nggak ada beda yang jauh dengan KZ 200-300 ribuan, cuman ada motif aja di bagian depan. Terus di dalam seperti biasa kita dapat ayamnya, ada kabelnya, ada ear tips, dan juga ada kitab-kitab. Berikutnya lanjut ke desain dan build quality. Secara desain ya bentuknya seperti KZ pada umumnya. Di bagian faceplate-nya ini modelnya bolong-bolong mesh kayak open back, cuman nggak berasa open back juga sih ayam ini. Terus bagian dalamnya itu plastik bening yang bisa kelihatan komponen di dalamnya. Teman-teman bisa lihat drivernya, bisa lihat magnet planarnya. Tapi pada akhirnya terkesan ya kok cuman gini aja, kayak kurang solid aja gitu, bukan metal. Sementara ayam yang lain kayak KZ Defy dia udah pakai bahan metal. Terus untuk konektor dia pakai QDC 2 pin dan kabelnya seperti biasa kayak punya KZ yang murah-murahan. Oke, lalu untuk fittingnya gimana? Ini enak di kuping saya nggak komplain, nggak ada masalah yang seperti aneh-aneh. Eargate-nya juga nyaman, saya bisa pakai ini 1 jam lebih mungkin dengan nyaman. Secara teknis ayam ini punya spek yang benar-benar harus diperhatikan sebagai berikut. Dia punya impedansi 15 ohm, sensitivitasnya 94 dB, frekuensi 20-40 ribu Hz, jacknya 3,5 mm L shape, pinnya 0,75, pakai kabel silver yang panjangnya di 120 cm. Ya, dari spek tersebut kelihatan bahwa sensitivitas ayamnya itu rendah, yang berarti ayam ini susah untuk di-drive. Gak semua device bisa ngasih power yang kuat untuk ngedrive atau ngegebuk si driver planner ini. Emangnya sesusah apa untuk ngedrive driver plannernya si PR2 ini? Oke, gambarannya gini. Saya itu sehari-hari pakai KZ Defy yang saya colok langsung ke handphone. Biasanya saya kasih volume sekitar 30-40 itu udah enak. Bahkan kalau 40% di beberapa lagu saya rasa terlalu kencang. Sementara untuk PR2 kalau dicolok langsung ke handphone itu dia baru bunyi di sekitar volume 80%. Dia udah 2 kali lipatnya dan itu pun belum enak. Jadi buat teman-teman yang cuman pakai handphone direct terus atau bahkan yang pakai dongle-dongle kecil, saya harus bilang tolong perhatikan untuk poin ini. Karena untuk urusan kurang power ini efeknya banyak, bukan masalah nggak bunyi aja. Ayamnya jadi jelek bunyinya, gimana ya? Bunyi sih kenceng tapi jelek, bisa jadi bassnya mendem, terus vokalnya tipis, detailnya hilang, impact bass jadi kurang mantep dan berasa kopong. Saya sendiri di sini dengerin si PR2 ini sampai colok ke DAC Focusrite sama pakai Vio Q11 karena selain itu saya nggak punya gadget yang kuat buat ngangkat si KZ PR2 ini. Sekarang kita bahas untuk sektor suara. Untuk high di kuping saya itu berasa detail banget, tapi ada juga rasa kok agak kurang natural ya untuk beberapa lagu. Bagus sih, cas simbalnya enak, hi-hatnya enak, tapi kayak ada ekstra untuk simbal itu, kayak ada ekornya gitu di suara belakangnya. Saya bisa bilang berasa detail karena selama ini saya nggak pernah nemuin, nggak pernah denger atau notice suara-suara seperti itu di lagu yang sering saya dengerin. Buat saya pribadi ini kurang cocok ya untuk high-nya.
berasa agak pedes dan akhirnya saya akalin buat sedikit nurunin intensitas treble-nya dengan ngasih ear tips yang beres. Teman-teman bisa pakai foam yang ada di paket penjualannya atau pakai ayam andalan saya yaitu Akustun AET08. Kalau pakai ear tips bawaannya yang silikon itu enggak deh, saya rasa terlalu pedes di kuping saya untuk treble-nya. Oke, berikutnya untuk sektor mid. Gimana ya mau gambarnya bagus, nggak jelek, nggak putek, bening. Untuk posisi vokalnya di tengah, nggak maju, nggak mundur, tapi ada sensasi ringan, enteng, kayak airy. Saya nggak bisa nyebutnya itu gimana, saya bingung juga. Ini adalah sebuah suara, sebuah detail yang selama ini nggak saya notice. Mungkin ini adalah karakteristik dari driver planarnya si PR2. Yang jelas hal tersebut bikin pengalaman pakai atau sensasi saat dengerin musik pakai PR2 ini jadi lebih berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Dan buat teman-teman yang fokus atau seneng dengerin musik-musik yang banyak vokalnya, mungkin akan sensitif dengan yang namanya sibilance. Saya beberapa kali nemuin sibilance di IM ini, sering mungkin untuk vokal-vokal cewek terutama, kayak contoh lagunya Susan Wong, terus Yo Sitting, dan kadang kalau pas dengerin Murotal itu di beberapa pelafatan huruf juga muncul untuk sibilance-nya. Nah, yang ini nih untuk sektor bass, ini juara nih. Saya jadi nostalgia dan teringat dulu waktu pas nyobain Audis. Perlu dipahami juga buat teman-teman untuk karakteristik driver planar dan dynamic driver itu terutama untuk sektor bass ya, itu berbeda. Kalau untuk dynamic driver kita bisa dapat yang bassnya itu boomy, gede sampai bergetar kayak gitu. Sementara di planar atau katakanlah spesifik untuk IM ini, sensasi bassnya itu beda. Dia punya bass yang cepat, nggak punya ekor dan nggak bisa yang sampai kayak gitu. Tapi dia punya body tetap deep, punch, cepet. Saya suka sih dengan yang kayak gini. Cuman ada juga orang teman saya yang nggak suka dengan karakter bass yang seperti ini. Ya, lagi-lagi kembali ke preferensi masing-masing dan teman-teman suka pakai driver planar itu untuk dengerin musik apa. Nah, secara teknikalitas untuk soundstage-nya ini luas, berasa megah, detailnya itu dapat. Suaranya bening, separasi antar instrumen, terus posisi instrumennya itu ada di mana, dia itu jelas dan berasa mahal gitu ya. Suaranya juga enak, dia energik, bisa mendeliver emosi sebuah lagu dengan baik. Imagingnya jelas. Perlu diingat ini cuma 600 sampai 700 ribuan. Saya sih seneng banget ya ada ayam yang murah dan kualitas suaranya kayak si PR2 ini. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan kalau teman-teman mau beli. Jadi ayamnya itu emang murah, tapi dia banyak maunya, dia manja. Requirement-nya buat dengerin si ayam ini biar bisa bunyi enak itu banyak dan gak murah. Teman-teman gak bisa ngandelin direct handphone aja. Bahkan ada yang udah nyoba colok ke DAP direct pun itu lumayan ngos-ngosan untuk set volumenya. Harus tambahin DAC M atau setidaknya source buat ngasih power yang cukup. Belum lagi kalau teman-teman pengen ganti kabel ke balance biar dapat power yang lebih gede, itu ya lagi-lagi harus keluarin biaya ekstra. Belum lagi untuk ear tips yang harus diganti biar high-nya nggak terlalu nyerang. Saya rasa sih ini akan jadi deal breaker buat mutusin beli atau enggaknya. Nah, kesimpulannya gimana? Untuk harga di bawah 1 juta dapat planar dengan kualitas seperti ini sih, saya bisa bilang ini recommended banget buat dipertimbangkan beli. Minimal kita punya satu lah ayam dengan driver planar, walaupun yang nggak mahal-mahal banget, tapi setidaknya di bawah 1 juta ini udah bagus banget untuk dilirik buat dibeli. Tapi ya itu, teman-teman harus penuhi segala requirement yang banyak yang saya sebutin di atas tadi, dan itu semua gak murah. Dan juga teman-teman harus berdamai dengan hype yang kurang natural rasanya dan sibilance di beberapa lagu. Kalau semua itu bisa dipenuhi dan dimaklumi, ya gas aja beli, bagus juga kok.
Jadi sekian untuk review dan impresi dari seseorang yang punya kuping kaleng. Like kalau kalian suka, komen aja di bawah buat diskusi. Thanks sudah nonton sampai akhir, dan seperti biasa kita ketemu di video berikutnya. Bye bye, assalamualaikum.